Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani akan menyampaikan informasi terkait dengan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 20 April tahun 2023. Untuk penerbangan pesawat kecil ataupun heli, perlu diketahui bahwa informasi untuk arah angin pada lapisan terbang 1000 feet secara umum dari arah utara hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 15 knot. Pada ketinggian 3000 feet secara umum angin juga masih sama tapi dominan lebih dari arah timur. Pada ketinggian 5000 feet masih sama, yaitu dominan dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Sementara pada lapisan 10.000 feet secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 knot. Untuk informasi terkait dengan aerodrome forecast yang valid untuk hari ini 24 jam di wilayah Bandara Ahmad Yani Semarang, anginnya dari arah 100 derajat 8 knot, visibility-nya 5 kilo, kondisi cuacanya hazy dan perawanannya sekitar 1400 feet. Untuk pukul dan diperkirakan terjadi perubahan pada pukul 00 hingga 02 UTC di mana visibility-nya menjadi 7 kilo dan tidak diamati adanya significant weather. Untuk pukul 4 hingga 6 UTC kembali diperkirakan terjadi perubahan pada angin di mana angin dari arah 310 derajat dengan kecepatan 10 knot. Informasi terkait medium high level Sikwik chart yang valid pukul 6 UTC. Secara umum untuk potensi pertumbuhan awan itu masih ada di wilayah Pulau Jawa. Mohon maaf sebentar. Sebentar. Wilayah Pulau Jawa, kemudian sebagian besar Sumatera dan sebagian besar wilayah Kalimantan. Untuk informasi terkait dengan wind time chart pada ketinggian terbang 5000 feet secara umum anginnya dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot. Suhu udaranya pada lapisan ini berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Pada ketinggian 10.000 feet secara umum angin masih dari arah timur hingga tenggara hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Pada ketinggian 18.000 feet secara umum angin mulai shifting, mulai berubah dari arah barat untuk Jawa bagian utara gitu ya, dan kemudian dari arah tenggara hingga selatan untuk wilayah bagian selatan Pulau Jawa dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Suhu udara pada lapisan ini berkisar antara minus 5 hingga minus 3 derajat Celcius. Sementara pada lapisan 24.000 feet secara umum masih dari arah tenggara dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot, kemudian udaranya berkisar antara minus 14 derajat Celcius. Mohon maaf sebentar. Belum bisa ya, Mas? Ya, makin sama juga. Oke. Jaringannya dari sana. Oke. Tunggu ya. Data lapor itu dulu aja. Oke. Saya lanjutkan kembali untuk informasi terkait dengan aerodrome forecast untuk penerbangan ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah atau WAGI, Pangkalan Bun. Secara umum untuk informasi perakiraan cuaca aerodrome setempat, anginnya dari arah 190 derajat dengan kecepatan 5 knot, visibility-nya 4 kilo dengan kondisi cuacanya kabut gitu ya. Kemudian kondisi perawanannya scatter 1200 feet. Pada pukul 00 hingga 01 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada parameter visibility menjadi 9 kilo. Pada pukul 5 hingga 9 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility-nya 3 kilo, kondisi cuacanya hujan disertai dengan TS, dan kondisi perawanannya broken CB 1100 feet. Untuk ketinggian 30.000 feet wind time chartnya secara umum anginnya dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan yang bervariasi antara 5 hingga 10 knot. Sementara suhu udara pada lapisan ini berkisar antara minus 30 hingga minus 29 derajat Celcius. Pada ketinggian terbang 34.000 feet sementara juga anginnya dari arah barat daya hingga barat laut gitu ya, dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot dan suhu udaranya berkisar antara minus 40 derajat Celcius.
Untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah barat Indonesia, khususnya untuk wilayah Jakarta, perlu diketahui untuk informasi anginnya secara umum dari arah 40 derajat dengan kecepatan 10 knot, visibility-nya 8 kilo dengan kondisi perawanannya sekitar 2000 feet. Pada pukul 3 hingga 6 UTC diperkirakan terjadi perubahan temporer pada beberapa parameter cuaca meliputi anginnya dari arah 230 derajat dengan kecepatan 15 knot, visibility-nya 3 kilo dengan kondisi cuacanya hujan disertai dengan TS, kemudian kondisi perawanannya VUCB 1500 feet. Pada pukul 11 hingga 13 UTC diperkirakan kembali terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi angin dari arah 220 derajat dengan kecepatan 3 knot, visibility-nya 5 kilo dengan kondisi cuacanya hazy. Pada tanggal 21 pukul 1 hingga 3 UTC kembali diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi angin dari arah 50 derajat dengan kecepatan 10 knot, visibility-nya 9 kilo dan tidak diamati lagi adanya significant weather. Untuk informasi terkait dengan high level cyclic chart yang valid pukul 6 UTC, kalau dilihat di sini memang pertumbuhan awan-awan konvektif atau awan CB memang masih cukup masif untuk wilayah Pulau Sumatera khususnya sebagian besar. Kemudian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Selatan, dan hingga Kalimantan Tengah, kemudian Sulawesi. Dan perlu diwaspadai masih ada potensi persebaran abu vulkanik dari Gunung Semeru di Jawa Timur. Kemudian untuk high level cyclic chart yang valid pukul 12 UTC masih sama kondisinya secara umum, di mana potensi pertumbuhan awan-awan konvektif itu masih masif di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk wilayah Pulau Jawa sendiri hanya wilayah Jawa bagian barat dan Jakarta gitu ya, dan Jawa Barat dan Jakarta. Jabodetabek memang masih ada potensi pertumbuhan awan-awan konvektif. Untuk informasi terkait dengan citra satelit RDCA, jadi yang ini awan-awan cumulus yang diprediksi akan berubah menjadi awan konvektif dalam 1 jam ke depan. Jadi pertumbuhan awannya ini masih cukup masif di bagian selatan Indonesia, di sekitar wilayah Samudra Hindia lebih tepatnya. Kemudian kalau kita lihat untuk wilayah Sumatera udah cukup masif ya, sesuai dengan tadi. Dan juga untuk wilayah Kalimantan ini Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, juga sebagian wilayah Sulawesi. Untuk informasi terkait dengan volcanic ash advisory, jadi berdasarkan ini kalau misalnya kita lihat dari proyeksi persebaran abu vulkanik ini bergerak ke arah northwest atau barat laut gitu dengan kecepatan 5 knot, kemudian ketinggian persebaran yang dapat dipengaruhi yaitu dari surface hingga ketinggian terbang 15.000 feet. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Stay flight and stay healthy. Terima kasih.